Baladoyo, kembali lagi di YouTube vlog Museum Sonobudoyo bareng aku Anggi. Hari ini aku bakalan jalan-jalan ke Museum Sonobudoyo, tepatnya di Gedung Hastobroto. Akan ada dua koleksi yang pengen aku tilik hari ini. Yang pertama ada perjalanan dan transportasi, dan yang kedua ada daur hidup batik. Kepo nggak sih? Langsung aja yuk kita jalan. Halo Baladoyo, siang ini aku udah ada di Gedung Hastobroto Museum Sonobudoyo. Dan aku kepo banget sih sama salah satu koleksi Museum Sonobudoyo, yaitu perjalanan dan transportasi. Di sana udah ada edukatornya, langsung kita tanya-tanya aja yuk. Halo, siang Mbak. Selamat siang Mbak. Kenalin, aku Anggi. Aku dan teman-teman Baladoyo kepo banget sama koleksi perjalanan dan transportasi Museum Sonobudoyo. Mungkin sebelum Mbak ngajak aku keliling, aku pengen Mbak kenalan dulu dong, Mbaknya siapa? Boleh, nama saya Ica, saya pemandu yang ada di Museum Sonobudoyo. Tuh. Oke, kita sambil jalan-jalan yuk Mbak. Boleh? Jadi yang ada di Museum Sonobudoyo ini, transportasinya itu terdiri dari beberapa benda, miniatur sepeda misalnya, atau juga ada tandu yang besar misalnya, atau nanti juga ada miniatur tandu di sebelah sana. Ini kita mulai dari yang sepeda ini. Sepeda itu tuh kalau bahasa Jawa tuh kan namanya pit ya. Itu sebenarnya berasal dari kata Belanda namanya fiets kalau di bahasa Belanda. Artinya sepeda sama, tapi cuman karena pronounce-nya orang Indonesia, orang Jawa jadinya jadi pit. Gitu. Kita sambil jalan yuk. Boleh. Nah, selain ada sepeda, kita juga akan melihat miniatur bendi atau delman, yang biasanya kalau delman itu kan kadang-kadang yang kita tahu itu kan ada 4 gitu, kayak andong rodanya. Tapi kalau bendi dan dokar yang ada di sebelah sini, itu hanya ada 2 rodanya gitu. Baru andong yang punya roda 4. Ada 2 yang di depan itu lebih kecil daripada roda yang di belakangnya. Juga ada miniatur becak yang di atas. Pernah naik becak? Pernah. Aku pernah keliling yang di Malioboro yang kesini. Iya, pernah. Naik becak? Iya. Nah, itu sebenarnya becak tuh bukan dari Indonesia loh, aslinya. Baru masuk ke Indonesia tahun 1930. Kalau di Jogja sendiri, kurang lebih tahun 1940-an itu baru banyak penggunaan becak sebagai sarana transportasi. Selain ada becak, ada andong, juga ada gerobak sapi. Atau ada yang bilang pedati, ada yang bilang cikar. Karena memang zaman dulu kan belum ada kendaraan bermotor ya Kak. Kalau misalnya mau kemana-mana, itu masih menggunakan gerobak-gerobak atau kereta-kereta yang ditarik oleh hewan-hewan. Salah satunya sapi ya? Betul sekali. Nah, terus selain yang dibawa sama hewan, ada juga yang dibawa sama manusia. Namanya tandu atau selanggan. Bedanya sih kalau tandu biasanya dipakai untuk membawa orang, kalau selanggan dipakai untuk membawa barang-barang. Gitu. Ada juga, di sini kita juga bisa melihat tandu-tandu yang digunakan oleh keluarga kerajaan. Bedanya cuma ya di aksesorisnya aja sih Kak. Jadi bisa lebih mewah gitu ya? Betul sekali. Jadi Mbak Anggi bisa dilihat di atas sana kan ada kayak naga-naganya ya. Bukan naga-naganya kayak apa. Tapi maksudnya ada naganya, karena naga itu memang salah satu simbol perlindungan gitu. Makanya biasanya dia dipakai untuk ada di tandu-tandu. Biar selamat sampai tujuan gitu ya? Betul sekali. Nah, di bawah tandu kita bisa melihat miniatur-miniatur lokomotif. Kebetulan salah satunya ada yang namanya lokomotif C2849. Ini tuh salah satu lokomotif yang paling berjasa di sejarah Indonesia. Kenapa? Karena lokomotif ini tuh yang menarik gerbong Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta tuh kan Januari 46 tuh kan ada desas-desus tanggal 2 Januari tuh Sri Sultan HB9 tuh bilang ya udah sini pindah ke Jogja aja gitu. Terus tanggal 3 Januari akhirnya dipersiapkan nih gerbong sama lokomotif C2849 ini.
Terus pelan-pelan, nggak pakai lampu, malam-malam itu berangkat dari Jakarta sampai di Jogja tuh subuh-subuh gitu sudah disambut sama Sultan HB9, Paku Alam 8 sama Jenderal Sudirman. Nah sejak saat itu ibu kota RI dari Jakarta pindah. Sementara di Jogja. Betul sekali. Itu yang ngangkat tuh, yang menarik tuh ini lokomotif ini yang kita lihat miniaturnya sekarang. Jujur aku baru tahu ternyata waktu itu beliau Soekarno dan Hatta pernah diamankan lewat kereta ini ya. Iya benar. Menarik ya teman-teman Bolodoyo. Oke. Ya, Terus kalau yang ini apa Mbak? Kalau di sebelahnya, jadi kalau lokomotif itu kan memang kita mendatangkannya dari Jerman atau dari Belanda atau dari Manchester gitu. Nah, ini salah satu lokomotif yang didatangkan oleh kalau sekarang tuh KAI. Oh. Karena kalau yang sebelumnya ini masih perusahaannya masih yang di bawahnya kolonial Hindia Belanda, namanya NIS, Netherlands Indies Spoorweg Maskapai. Kalau ini sudah PJKA, gitu. PJKAI. Gitu. Jadi yang pertama kali diimport langsung, dibeli langsung oleh PJKA itu yang ini, lokomotif D52 namanya. Oke. Gitu. Insightful banget sih padahal baru segini ya. Baru segini, masih ada 5 lantai lagi loh di Gedung Hasta Brata tuh. Mbak, tapi kalau boleh tahu, 2 ini itu berarti bentuk besarnya dari miniatur yang tadi ya? Betul sekali. Jadi ada 2 tandu yang dalam bentuk dan ukuran yang asli. Ada Joli. Joli itu nama lainnya tandu sih. Sama tandu atau jempana yang dulu dimiliki oleh Paku Alam pertama. Itu. Wah, udah tua banget ya Mbak berarti? Iya. Ini berarti kereta dari zaman Paku Alam pertama ada di sini? Ini tandunya. Bukan miniatur atau? Bukan, emang segini. Gitu. Dan memang yang bawa itu kalau kita kan kadang-kadang ngebayanginnya tuh cuman 4 atau 8 gitu. Enggak, banyak banget. Oh, ternyata banyak ya. Tapi mereka maksudnya si tandu ini cuman bisa muatnya 1 atau 2 orang? 1 orang aja. Oh, 1 orang? Okay. 1 aja, karena kan raja ya, eksklusif. Oke. Gitu. Biasanya kalau abis dari koleksi perjalanan dan transportasi, itu teman-teman Bolodoyo bakalan kemana Mbak? Kalau di lantai di Gedung Hasta Brata ini ada 6 lantai kan. Nanti di lantai 2 ada yang temanya tentang seni pertunjukan, ada di lantai 3 tentang keris, di lantai 4 ada batik yang hubungannya sama daur hidup manusia. Terus di lantai 5, 6 nanti ada 2 lantai itu wahana interaktif, jadi bisa nonton video sama bisa main game. Wow, seru ya teman-teman Bolodoyo. Tadi udah disimak kan obrolan aku sama Mbak Ica tentang koleksi perjalanan dan transportasi yang menurut aku sangat insightful ya. Kita jadi tahu transportasi yang dari zaman pra-modern sampai hanya modern dan sekarang udah ada Gojek dan lain sebagainya. Ternyata perjalanannya cukup panjang gitu. Setelah ini kita bakalan lanjut jalan-jalan di Gedung Hasta Brata. Jadi stay tune ya Bolodoyo.